وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Kita pagi ini melanjutkan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 111. Mohon maaf, waktunya saya pindah karena besok rencananya atau nanti malam ya, safar ke Jawa Timur. Takut gak nututi di jalan. Surah Al-Maidah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Kita terjemahkan, wa'idh, dan ingatlah ketika. Ya. Arti sebenarnya sebetulnya ketika itu. Dan ingatlah ketika. Auhaitu, mengilhamkan. Sebetulnya ini artinya aku mewahyukan. Auha, wahyu. Uhiya, aku mewahyukan. Tapi diterjemah kok diganti dengan ilham. Sebabnya kenapa kira-kira nih? Kok artinya bisa ditulis ilhamkan? Padahal sebenarnya artinya adalah aku wahyukan. Kalau perkataannya ya. Kalau ilham kan alhamaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan. Nah, di sini auhaitu, aku wahyukan. Kenapa diterjemah kok aku ilhamkan? Kira-kira kenapa? Wahyu untuk Rasul, ya benar. Sementara di sini adalah untuk kelompok yang bukan Rasul, namanya al-hawariyun. Ilal hawariyina, kepada pengikut-pengikut setia. Al-hawariyun itu adalah sebuah gelar sebetulnya bagi pengikut Nabi Isa yang setia. Mungkin kalau bahasa kita adalah mereka disebut dengan sahabat Nabi. Biar lebih paham begitu kira-kira. Sahabat Nabi Isa.
Kalau kita dengar sahabat Rasulullah, nah inilah kalau di zamannya Nabi Isa disebut al-hawariyun. Aslinya adalah al-hawariyun. Kenapa di sini al-hawariyin? Karena sebelumnya ada perkataan ila. Ila itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan harfu jarrin. Jadi huruf jar, huruf yang membuat perkataan setelahnya menjadi majrur. Majrur itu gampangannya adalah dikasrohkan gitu, gampangannya gitu. Ini adalah beberapa orang, tidak banyak sebetulnya, yang diberi gelar oleh Allah dengan al-hawariyun. Kira-kira ada 12 orang saja. Ini disebut dengan pengikut Nabi Isa yang setia. Atau kalau dalam bahasa Bibelnya, bahasa orang Kristen adalah disebut dengan murid-murid Nabi Isa. Ada yang mengatakan bahwa al-hawariyun itu asal katanya adalah al-hur, yang artinya adalah putih atau bening, putih bersih. Kalau di ayat yang lain disebut ada perkataan bihurin ain. Nah, ini mirip ini. Al-hawariyun. Jadi karena mereka baik-baik orangnya, senantiasa mengikuti Nabi Isa, apapun yang berasal dari Isa mereka dukung dan menjadi pembela Nabi Isa, maka mereka diberi gelar dengan al-hawariyun. Nah, kira-kira bisa dipahami ya, itu al-hawariyun. An aminu bi. Ya, hendaklah berimanlah kalian kepadaku. Nah, kepada Allah maksudnya. Saya kira jelas ini. Wa bi rasuli, dan kepada rasulku. Maksudnya siapa? Adalah Nabi Isa. Nabi Isa ya. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan, kita ganti saja sesuai dengan terjemah ya, karena ini terjemahnya semuanya begitu. Ketika aku ilhamkan kepada al-hawariyun, kepada para sahabat Nabi Isa, berimanlah kalian kepadaku dan kepada rasulku. Kenapa? Padahal al-hawariyun ini adalah orang-orang yang baik dan senantiasa mengikuti Nabi Isa. Kok masih diperintah begini? Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang besar di dalam ayat ini, atau mungkin setelah ayat ini sehingga ditekankan masalah iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita teruskan. Qalu, mereka menjawab atau mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Washhad, dan saksikanlah olehmu, kira-kira begitu. Wahai Allah, kira-kira begitu ya. Bi annana, bahwasannya kami ya, bahwasannya kami muslimun, orang-orang muslim. Nah, orang-orang muslim. Saksikanlah bahwasannya kami ini adalah orang-orang yang muslim, yang artinya adalah saksikan bahwa kami termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang senantiasa patuh kepada seruanmu, kira-kira begitu. Mereka mengatakan, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwasannya kami ini termasuk orang-orang yang patuh dan orang-orang yang tunduk. Itu perkataan al-hawariyun. Saya kira cukup jelas ini ya, sederhana. Baik, kita teruskan saja dengan
baca satu-satu. Yang pertama Pak Nanda, monggo Pak Nanda. Satu ayat saja. Iya, baik, alhamdulillah sudah kita baca bersama, sudah kita artikan bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan kebaikan yang banyak terhadap kita yang baca maupun bagi kita yang mendengarkan. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari ayat yang singkat ini. Tafsirnya tidak dibagi-bagi, langsung satu ayat. Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada al-hawariyun, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, wahai Nabi Isa, bahwasannya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu, atau orang-orang yang muslim. Yang pertama dari tafsir Kementerian Agama kita, maksud dari ayat ini adalah bahwasannya Allah menjelaskan sikap kaum al-hawariyun, yaitu sekelompok orang dari Bani Israel yang menerima dengan baik tentang agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa. Jumlahnya seperti yang saya katakan tadi, sekitar 12 orang saja, tidak banyak. Jadi Nabi Isa berdakwah, menyeru manusia atau Bani Israel kepada jalan Allah, hanya dapat pengikut belasan orang saja yang setia. Lainnya semuanya ingkar. Maksudnya bahwasannya mereka beriman dan menerima seruan Nabi Isa, dan mereka akan melaksanakan semua perintah-perintahnya sebagai bukti dari iman mereka. Bahwa hal ini juga merupakan nikmat bagi Nabi Isa. Oleh karena itu tadi Isa diperingatkan oleh Allah, ingatlah wahai Nabi Isa, kira-kira begitu. Artinya, ketika aku ilhamkan kepada al-hawariyun, dan ini al-hawariyun ini juga merupakan salah satu nikmat bagi Nabi Isa. Ini mungkin juga merupakan hubungan ayat 111 dengan ayat yang sebelumnya, yang panjang kemarin, bahwasannya Allah memberikan berbagai nikmat kepada Isa. Ya, berbagai nikmat kepada Isa. Salah satunya adalah dengan Ruhul Kudus, dengan Roh Kudus. Kemudian diberikan mukjizat yang sakti-sakti begitu, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini juga merupakan nikmat pada ayat ini kepada Nabi Isa, yaitu apa? Diadakannya al-hawariyun. Bahwa al-hawariyun itu mereka membela Nabi Isa, mereka taat kepada Nabi Isa semata-mata karena ilham dari Allah. Ya, tanpa ilham dari Allah, maka mereka juga tidak akan menjadi orang yang beriman begitu. Ini sebabnya adalah karena ilham dari Allah. Mereka itu beriman dan berserah diri kepada Allah, serta patuh dan tunduk kepada Nabi Isa. Yaitu bahwa Nabi Isa mendapat sambutan yang baik dari sebagian Bani Israel. Sebagian kecil, yaitu yang disebut dengan al-hawariyun. Mereka mencintai nabinya dan mematuhinya. Dalam hal ini tidak hanya nikmat bagi Nabi Isa saja sebetulnya, tapi juga merupakan nikmat yang besar bagi ibundanya, yaitu Maryam. Karena setiap nikmat yang didapatkan oleh seorang anak secara otomatis juga mendatangkan kebahagiaan bagi seorang ibu.
secara otomatis. Jadi Al-Hawariyun ini merupakan nikmat bagi Isa, secara otomatis juga menjadi nikmat bagi ibundanya. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Ini tentang Al-Hawariyun. Kita lihat dalam tafsir yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata wahyu di dalam ayat ini bermakna ilham, yaitu bisikan pengetahuan dari Allah yang ditanamkan ke dalam hati seseorang. Itulah ilham namanya. Sama sebetulnya bahwasanya kita ini menjadi baik, kita ini menjadi patuh kepada agama, menjadi senang ikut pengajian ini tidak lain semata-mata karena rahmat Allah, ya. Karena rahmat Allah. Gak mungkin kita bisa senang mengikuti pengajian, senang dengan kebaikan tanpa pertolongan Allah, gak akan bisa, ya. Karena kita ini diberi bekal oleh nafsu, diberi bekal oleh Allah dengan nafsu yang kuat mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan dan ketidakbaikan. Ini adalah pertolongan dari Allah. Karena itu sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah, ya, atas semua nikmat, termasuk nikmat iman dan Islam dalam hal ini, ya. Ini dari saya, ya. Kita teruskan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, ilham itu maksudnya adalah bisikan pengetahuan dari Allah yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati seseorang, yang diyakini kemudian dilaksanakan, serta tidak diketahui dari mana asalnya. Jadi seseorang mendapatkan ilham dari Allah, tidak mengetahui, dia sendiri nggak mengetahui kalau sudah mendapatkan ilham begitu. Tiba-tiba saja kita mau ikut pengajian, tiba-tiba saja kita mau melaksanakan sholat. Sekali lagi bukan semata-mata karena kekuatan kita. Semua kebaikan yang kita bisa lakukan semata-mata karena pertolongan dari Allah. Allah ilhamkan kepada ibunya Musa agar menyusui Musa sewaktu mendapatkan tawaran dari istana Fir'aun. Nah, itu juga ilham juga. Jadi ilham itu disebut beberapa kali di dalam agama kita, dalam Al-Quran kemungkinan, ya. Jadi Allah ilhamkan kepada ibunya Musa agar mau menyusui Musa, karena waktu itu Musa tidak mau disusui oleh siapapun kecuali oleh ibunya sendiri. Itu luar biasa, ya, kisahnya Musa waktu itu. Allah ilhamkan juga kepada lebah. Nah, ini tentang ilham ini. Allah ilhamkan juga kepada lebah untuk membuat sarang. Jadi lebah itu membuat sarang karena adanya ilham dari Allah. Ya. Allah ilhamkan juga kepada jiwa manusia. Nah, ini Allah ilhamkan kepada jiwa. Kita hafal semua ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kemudian, maka Allah ilhamkan kepada jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, fujurnya dan takwanya. Jadi potensi membangkang dan potensi untuk bertakwa. Makanya manusia ini punya sifat berbolak-balik. Kadang-kadang cenderung kepada kebaikan, kadang-kadang cenderung kepada keburukan. Itu karena ilham dari Allah. Ya. Allah ilhamkan juga kepada Al-Hawariyun. Nah, ini di dalam ayat ini dapat juga diartikan bahwa ketika aku wahyukan kepada mereka melalui kamu, wahai Nabi Isa. Dapat pula diartikan seperti itu. Ketika aku wahyukan kepada
kepadamu wahai Isa, atau ketika aku wahyukan kepada al-hawariyun melalui kamu. Kira-kira begitu. Karena tulisannya adalah auhaitu, aku wahyukan. Makanya bisa diterjemahkan dengan seperti ini. Ketika, ingatlah wahai Isa, ketika aku wahyukan kepada mereka melalui kamu wahai Nabi Isa. Lalu kamu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Maka dengan serta-merta mereka menyambutmu dengan baik dan menerima agamamu. Lalu mereka tunduk dan mengikutimu. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah, ingatlah ketika aku ilhamkan kepada al-hawariyun agar mereka beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Aku jadikan mereka sebagai sahabat dan pembela bagimu. Mereka telah diberi ilham untuk melaksanakan apa yang diilhamkan kepada mereka. Ini tafsir Al-Munir. Itu saja tafsirnya surah Al-Maidah ayat 111. Ya, langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya. Ada 5 ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwasannya hanya sedikit saja dari Bani Israel yang beriman kepada Nabi Isa, khususnya yang disebut dengan al-hawariyun. Jumlahnya menurut keterangan adalah 12 orang. Ya, padahal Bani Israel itu terdiri dari 12 suku, ya. Nah, ini hanya 12 orang, masing-masing suku 1 orang saja. Bisa begitu kira-kira, ya. Sebagian besar dari mereka senantiasa kufur dan ingkar kepada nabinya. Ini semenjak dahulu, semenjak Nabi Musa begitu, ya. Selalu membuat masalah ini Bani Israel atau kaum Yahudi ini. Itu yang pertama, hanya sedikit yang beriman dari kalangan Bani Israel kepada Nabi Isa. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwasannya al-hawariyun itu merupakan pengikut Nabi Isa yang setia dan merupakan para sahabat Nabi, atau dikenal di kalangan orang Kristen dengan sebutan murid-murid Yesus, ya. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah al-hawariyun senantiasa menyambut dan menerima dengan baik agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa. Senantiasa tunduk dan patuh kepada Nabi Isa. Senantiasa membela Nabi Isa. Nah, itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat adalah bahwasannya al-hawariyun juga merupakan nikmat bagi Isa dan ibunya. Jadi yang keempat adalah adanya al-hawariyun ini merupakan nikmat bagi Nabi Isa dan bagi ibunya, ya. Pelajaran yang kelima, kepatuhan dan ketundukan al-hawariyun itu semata-mata karena ilham dari Allah. Ketika Isa mengajak mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, mereka dengan tiba-tiba saja menyambutnya dan menerima agama Nabi Isa. Mereka pun tunduk dan patuh kepada Nabi Isa. Ya, ini karena semata-mata pertolongan dari Allah, ya, karena ilham dari Allah, ya. Kita juga sebetulnya mendapatkan ilham dari Allah berupa fujur dan takwa, ya. Begitu ya kira-kira
tafsir dan pelajaran yang bisa diambil dari surah Al-Maidah ayat 111. Singkat, ayatnya pendek, ya, tapi maknanya luar biasa mendalam. Bahwa kebaikan yang bisa kita lakukan ini, semua ketundukan dan bisa kita lakukan ini, kita bisa senang ngaji, kita bisa senang melakukan sholat, kita bisa senang melakukan berbagai macam kebaikan semata-mata karena pertolongan dari Allah, ya. Semata-mata pertolongan dari Allah saja, ya. Baik, kalau sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, bagaimana? Di surah-surah terakhir dari Al-Quran bagaimana? Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, ya. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, bihamdir, kemudian bertahmidlah kamu kepada Tuhanmu, ya. Baca tasbih, baca tahmid, ya. Baca tasbih, baca tahmid. Wastaghfir, dan baca istighfar. Innahu kana tawwaba. Itu ya. Jadi tafsir dari surah Al-Maidah ayat 111. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Iya, Pak Budi. Betul. Jadi mereka termasuk kaum yang membunuh Nabi Isa, ya. Bukan membunuh Nabi Isa sebetulnya. Mereka menginginkan Nabi Isa itu dibunuh, dikejar-kejar, kemudian disalib. Sebetulnya bukan Nabi Isa yang disalib, tapi kata sebuah keterangan itu adalah dari salah satu muridnya ini. Bani Israel juga, Pak. Membangkang, ya, itu salah satu keturunan dari Bani Israel juga. Ya, keturunan Yakub, Nabi Yakub. Itu dulu sebetulnya pernah saya jelaskan tentang kenapa kita mencari hikmah dari kasus pembangkangan Bani Israel yang tidak pernah berhenti sepanjang masa. Ya begitu, Pak. Ada lagi mungkin? Ya, kalau Nabi Isa diangkat, Pak, nanti di akhir zaman berdasarkan riwayat-riwayat yang ada itu diturunkan kembali untuk memerangi atau membunuh Dajjal. Ya, Pak. Oke, Pak Budi. Baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kira ini cukup jelas, ayatnya singkat. Mudah-mudahan kita senantiasa mengambil hikmah yang banyak dari ayat ini, pandai-pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sebagaimana yang juga diberikan kepada Al-Hawariyun. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.